Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi dari mata pelajaran proses komunikasi. Sebelum memulai penjelasan materi ini, kami akan memperkenalkan siapa saja yang ada di kelompok 2. Pertama ada Gevira, kedua ada Firliana, ketiga ada Cindy, keempat ada Marcelino, dan kelima ada Hartono. Prinsip komunikasi. Prinsip dasar komunikasi adalah aturan atau pedoman dasar yang menjadi landasan dalam proses berkomunikasi yang efektif antara individu atau kelompok. Prinsip pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik dikutip dari buku ilmu komunikasi suatu pengantar di tahun 2010, karya Deddy Mulyana. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol, lambang, tanda, atau gambar dari komunikator kepada komunikan. Karena simbol atau lambang digunakan untuk menunjukkan suatu hal berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, contohnya seperti seseorang yang mengenakan baju hitam saat berkabung untuk menyatakan duka cita. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Perilaku manusia seperti gerak-gerik tubuh dan raut wajah bisa ditafsirkan oleh orang lain, walaupun sebenarnya orang tersebut sedang tidak ingin berkomunikasi. Contohnya, sebenarnya kita mengkomunikasikan banyak pesan, orang lain mungkin akan menafsirkan diam kita sebagai malu, segan, ragu-ragu, tidak setuju, tidak peduli, marah, atau bahkan sebagai malas atau bodoh. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para pelaku komunikasi itu dan bagaimana pesan-pesan tersebut ditafsirkan. Contohnya dimensi isi, misalnya saat seseorang atasan mengatakan kepada karyawan, laporan bulanan harus selesai sebelum akhir minggu. Di sini, isi pesan adalah perintah yang jelas tentang tugas dan tenggat waktu. Dimensi hubungan, jika atasan menambahkan, saya tahu ini bisa menjadi tantangan, tetapi saya percaya kamu bisa melakukannya. Maka, dimensi hubungan muncul. Pesan ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan yang mempengaruhi bagaimana karyawan merespons perintah tersebut. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah. Artinya, tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail. Sampai pada tindakan komunikasi yang disengaja, pihak komunikator mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Contohnya, seorang anak menunjuk mainan yang diinginkan dan melakukan kontak mata untuk menunjukkan minatnya. Yang kedua, seorang anak akan mengatakan lebih untuk meminta makanan tambahan saat waktu makan. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi dalam konteks ruang dan waktu mengacu pada cara informasi ditukar antara individu atau kelompok dalam berbagai situasi yang ditentukan oleh lokasi dan waktu. Berikut ada beberapa contoh komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. 1. Komunikasi langsung face-to-face communication. Waktu saat Anda berbicara dengan rekan kerja di kantor. Ruangan, dalam ruangan kantor di mana Anda berada dalam jarak yang dekat dan dapat berinteraksi secara langsung. Kedua, komunikasi tidak langsung, indirect communication. Waktu ketika Anda mengirim pesan teks kepada teman untuk mengingatkan mereka tentang pertemuan. Ruangan, pesan tersebut dapat dikirim dari rumah atau di mana saja, dan teman Anda dapat membacanya kapan saja. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Pengertiannya,
Prediksi dalam komunikasi mengacu pada kemampuan individu untuk memperkirakan bagaimana penerima pesan akan merespon informasi yang disampaikan. Pentingnya, prediksi ini penting karena dapat membantu dalam menyusun pesan yang lebih efektif, memilih saluran komunikasi yang tepat, dan mengelola konflik atau ketidakharmonisan. Contohnya dalam pendidikan, seorang guru yang merencanakan pelajaran interaktif mungkin memperkirakan bahwa siswa akan menunjukkan minat dan keterlibatan dalam kegiatan. Guru tersebut mungkin mempersiapkan berbagai aktivitas dan materi yang menarik untuk memastikan siswa tetap terlibat. Prediksinya, guru tersebut memprediksi bahwa siswa akan lebih memahami materi dan berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi kelas. Prinsip yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Terdapat dua sistem dasar dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal, seluruh sistem yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi di berbagai lingkungan sosialnya, seperti keluarga, masyarakat setempat, suku, agama, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Sistem internal ini mengandung semua unsur yang membentuk individu yang unik, kepribadiannya, pendidikan, pengetahuan, agama, cita-cita, dan ya. Setiap individu memiliki sistem internal yang berbeda-beda. Lalu ada sistem eksternal, terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan luar individu, seperti kata-kata yang dipilih saat berbicara, isyarat fisik, kegaduhan sekitar, cahaya, dan temperatur ruangan, dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perpaduan dari sistem internal dan eksternal. Lingkungan mempengaruhi komunikasi kita. Persepsi juga mempengaruhi cara kita berperilaku. Prinsip komunikasi yang bersifat sistematik mencakup beberapa elemen penting. Berikut adalah contohnya. Perpaduan. Semua elemen dalam komunikasi seperti pengirim, pesan, saluran, penerima harus bekerja sama secara harmonis. Misalnya dalam sebuah presentasi, materi, visual, dan cara penyampaian harus saling mendukung. Keteraturan, pesan harus disampaikan secara terstruktur. Contohnya dalam sebuah laporan, bagian pendahuluan, isi, dan kesimpulan disusun dengan jelas agar mudah dipahami. Tujuan jelas, setiap komunikasi harus memiliki tujuan yang spesifik. Misalnya, dalam rapat, tujuan bisa berupa pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Umpan balik. Proses komunikasi yang sistematik melibatkan umpan balik untuk memastikan pesan dipahami. Misalnya setelah presentasi, pengunjung dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan. Konteks. Memahami konteks di mana komunikasi terjadi penting. Misalnya, gaya komunikasi dalam lingkungan profesional berbeda dengan komunikasi informal di antara teman. Prinsip yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Seperti apa komunikasi efektif? Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama dibanding dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama. Contohnya, prinsip yang menyatakan bahwa semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektif komunikasi dapat dilihat dalam beberapa situasi. Diskusi kelompok. Dalam sebuah kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang sama, diskusi cenderung lebih lancar. Misalnya di komunitas lokal yang berbagai nilai norma, anggota dapat saling memahami dengan lebih baik. Pendidikan. Dalam pengajaran, guru yang memahami budaya siswa, kebiasaan dan bahasa dapat menyesuaikan metode pengajaran sehingga siswa merasa lebih nyaman dan terlibat. Pemasaran, perusahaan yang menyesuaikan kampanye iklan dengan nilai dan budaya lokal, atau misalnya dalam penggunaan simbol, bahasa, dan tradisi, seringkali berhasil meraup audiens dengan lebih efektif. Resolusi konflik. Dalam mediasi konflik, mediator yang memiliki pemahaman budaya dengan pihak-pihak yang terlibat dapat lebih mudah membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan. Prinsip yang ke-9, non-sekuensial, dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh antar manusia yang melibatkan respon sebagai bentuk pesan telah dikirim, diterima, dan dimengerti. Sehingga dapat dikatakan juga non-sekuensial adalah bentuk komunikasi. Contoh, ketika sedang rapat, kita secara tidak langsung melakukan komunikasi dua arah karena sang pendengar juga menjadi pembicara atau sebagai pemberi pesan melalui perilaku nonverbal mereka. Prinsip yang ke-10, komunikasi prosesual, dinamis, dan transaksional.
sebuah bentuk dari proses komunikasi yang berkelanjutan, yang mana saling mempengaruhi dan saling bergantung sama lain. Hal ini terlihat dari proses penyampaian pesan. Contohnya dapat terlihat pada kasus yang sangat sederhana, seperti "tolong buangkan sampah ini". Pendengar melakukan apa yang dikatakan, dengan membuang sampah yang ditunjuk oleh si pembicara. Sehingga dari kasus ini menunjukkan bahwa aksi dan reaksi yang terjadi antara pembicara dan pendengar. Prinsip yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Setiap proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Contoh, jika seseorang sudah berkata menyakiti, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Prinsip yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Terdata yaitu aksi Aceh Merdeka. Jika pemerintah hanya berbicara atau berkomunikasi dengan pihak tanpa adanya usaha untuk memenuhi keinginan Aceh sebagai persyaratan batalnya aksi Aceh Merdeka, warga Aceh pasti akan menolak bujukan dari pemerintahan dan tetap melanjutkan aksi mereka. Rangkuman mencangkup beberapa poin penting. Yang pertama ada kejelasan. Pesan harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Kedua, konsistensi. Informasi yang disampaikan harus konsisten untuk membangun kepercayaan. Memahami perspektif orang lain meningkatkan efektivitas komunikasi. Keempat, keterbukaan. Mendorong dialog terbuka, memungkinkan pertukaran ide yang lebih baik. Responsivitas. Merespon dengan perhatian dan menghargai pihak orang lain. Dengan ini kami menutup presentasi kami. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, Bapak Hendrik Kramer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.